Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Fikar Bidadar Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu virtual mesin pada VMware. Nah, di bab 4 kali ini saya akan membahas 4 materi. Materinya apa saja sih? Nah, yang pertama ada membuat VM pada VMware, dan yang kedua ada clone virtual machine, dan yang ketiga ada snapshot virtual machine, dan yang keempat ada export import virtual machine. Sebelumnya kita sudah mempelajari hypervisor VirtualBox. Sekarang kita akan mencoba membuat virtual machine pada hypervisor VMware. Oke, langsung saja teman-teman buka aplikasi VMware-nya ya. Nah, di sini saya sudah di aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja klik yang create and new virtual machine. Nah, di sini akan muncul dua pilihan. Saya sarankan untuk tipikal ya. Ya, karena itu lebih rekomend. Tapi jika kita menggunakan custom, itu nanti konfigurasinya lebih advance. Lalu kita klik next. Kita pilih yang tipikal ini sudah. Kita next ya teman-teman. Nah, di sini saya pilih installer. Pilih yang installer this image file ISO. Ya, lalu kita klik browse. Di sini kita arahkan ke Ubuntu servernya ya. Lalu kita open. Lalu kita klik next. Di sini pada VMware langsung mendeteksi kalau kita mau menggunakan Linux. Di sini kita isi untuk identitas servernya. Untuk full name saya gunakan Ubuntu server ya. Ubuntu server. Nah, untuk username-nya saya kasih nama saya. Dan untuk passwordnya kalian bisa bebas ya. Dan ini confirm lagi, password lagi. Nah, jika sudah, kita klik next. Untuk virtual machine saya gunakan nama. Untuk virtual machine-nya saya gunakan nama Ubuntu saja. Ubuntu. Lalu di sini kita klik browse. Nah, di sini kita browse dari data US-nya. Kita lalu ini sudah ya, ini di close saja. Ini lokasinya sudah di C. Lalu kita next. Nah, di sini untuk torrent saya menggunakan 10 ya, teman-teman. Menjadi 10. Nah, 10 saja. Sudah cukup. Jika sudah, kita next. Nah, di sini muncul untuk settingan. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengkostumnya, teman-teman bisa klik custom hardware. Yang ini ya, teman-teman. Nah, untuk memorinya di sini saya menggunakan 2 saja. Ini sudah 2 ya. Untuk prosesornya saya gunakan 1. Nah, di sini di network adapter by default ini menggunakan map ya. Jika sudah, kita close, lalu kita finish. Nah,
di sini sudah ada ya Ubuntu-nya. Ini kita tinggal open saja. Ini sudah open ya teman-teman. Oke, di sini kita tunggu sebentar. Nah, di sini tinggal proses instalisasinya ya. Jika sudah teman-teman menginstal, di mana proses instalasinya itu sama seperti instalisasi virtual mesin pada VirtualBox. Jika teman-teman lupa, teman-teman bisa membuka kembali video saya yang sebelumnya. Di sini untuk trial instalasi akan saya skip ya. Oke, sekarang kita akan pembahasan yang kedua. Oke, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu clone virtual mesin. Nah, sama halnya dengan yang di VirtualBox clone. Di sini artinya menggandakan atau menduplikasikan. Jadi misalnya teman-teman mau membuat satu atau beberapa server lagi, teman-teman itu tidak perlu membuatnya lagi dari awal, cukup dengan mengklon server sebelumnya saja. Jadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Oke, langsung saja masuk ke VMware. Untuk cara mengklon, caranya teman-teman bisa klik Ubuntu-nya, lalu klik kanan pada virtual machine. Di sini lalu klik yang manage. Lalu pilih yang clone. Nah, di sini kita next ya. Sudah next. Kita pilih opsi pertama, yaitu the current state in the virtual machine. Di sini oke, kita next. Nah, di sini kita bisa pilih yang create full clone. Nah, create full clone ya, sudah. Di sini kita next lagi. Lalu untuk namanya, ini saya ganti menjadi Ubuntu Clone. Ganti Ubuntu Clone. Lalu kita klik Finish. Oke, di sini sudah mulai mengcloning ya. Kita tunggu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk server clone sudah muncul. Artinya, di sini sudah muncul ya teman-teman. Artinya sudah berhasil kita clone. Sekarang kita bisa open. Oke, kita tunggu. Nah, di sini saya sudah memvoting ya. Tunggu teman-teman. Ini perlu beberapa waktu ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login. Saya akan memasukkan username dan password saya ya. Jika sudah muncul, bentar, ini belum muncul ya teman-teman. Nah, di sini kita akan login. Seperti pada Ubuntu yang sebelumnya, seharusnya saya bisa masuk, bisa login. Karena memang ini adalah cloningan dari Ubuntu yang sebelumnya. Oke, saya coba login ya teman-teman. Bentar. Nah, di sini kita akan login ya teman-teman. Nah, oke. Di sini bisa ya teman-teman. Lihat di sini saya sudah berhasil login. Jadi itulah clone virtual mesin pada VMware. Nah, oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu snapshot virtual mesin. Oke, sebelumnya kita sudah coba clone virtual mesin. Nah, sekarang kita akan mencoba snapshot pada virtual mesin. Nah, secara konsepnya,
itu sama dengan snapshot yang ada di VirtualBox, di mana snapshot itu digunakan untuk penandaan status suatu virtual mesin. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya. Sebelum terjadi perubahan, contohnya, ketika teman-teman punya server, terus pada saat ada perubahan atau konfigurasi baru itu terjadi error, maka teman-teman bisa kembali ke status awal dengan mudah dengan cara snapshot. Oke, langsung saja teman-teman bisa membuka aplikasi VMware-nya ya. Nah, oke teman-teman bisa langsung membuka virtual mesinnya pada VMware ya. Langsung saja ini saya akan login terlebih dahulu. Nah, ini login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah login. Di sini saya akan berikan perintah ls. Lalu kita enter. Bisa teman-teman lihat, di sini tidak ada directory atau file apapun ya. Oh ya, sekedar informasi buat teman-teman. Jadi perintah ls itu digunakan untuk melihat directory atau file yang ada di dalam virtual mesin. Nah, kita bisa menandai status ini sebagai status default. Sekarang kita shutdown terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk cara snapshotnya, teman-teman bisa klik Ubuntu Clone, lalu klik kanan pada Ubuntu Clone, lalu klik yang snapshot. Lalu kita klik yang text snapshot. Nah, untuk namanya, saya yang gunakan, bisa ganti ya, jika teman-teman nggak mau ganti nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Setelah saya gunakan untuk, saya ganti Ubuntu Develop. Lalu klik text snapshot. Untuk melihat snapshotnya, teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu. Klik kanan lagi. Lalu klik yang snapshot manager. Snapshot terus snapshot manager. Nah, di sini kita udah punya default Ubuntu ya teman-teman. Ini kita klik keluar saja, kita close. Lalu kita open Ubuntu-nya lagi. Oke, kita open terlebih dahulu. Oke, kita login di sini kita menunggu beberapa waktu ya. Nah, oke, selanjutnya kita login terlebih dahulu ya. Kita login. Lalu saya akan memberikan perintah ls. Lalu kita enter. Nah, dia tidak ada konfigurasi apapun ya. Nah, di sini saya akan coba membuat suatu file atau directory dengan perintah touch apex b txt c dan lalu kita enter. Oke, kita coba. Lalu jika sudah, saya ketik ls ya teman-teman. ls lagi. Oke, kita enter. Nah, di sini otomatis akan ada 3 direktur yang saya buat tadi. Ya, nah anggap saja teman-teman punya server dan karena hal tadi atau karena penambahan direktori itu. Membuat server teman-teman errornya. Nah, di sini ada 3 direktur ya teman-teman yang saya buat tadi ya. Nah, anggap saja teman-teman punya server dan karena hal tadi atau karena penambahan direktori itu membuat server teman-teman error. Nah, itu teman-teman harus kembali ke status awal dengan cara shutdown saja. Oke, di sini sudah shutdown. Nah, lalu jika sudah kita shutdown ya, ini kembali ke awal dulu, ke status awal. Oke, kita klik kanan lagi. Lalu kita klik yang snapshot. Lalu kita klik yang revert to snapshot Ubuntu Develop. Lalu kita yes. Nah, lalu kita open lagi virtual mesinnya. Nah, lalu kita login terlebih dahulu ya.
Nah, di sini saya sudah login. Nanti saya akan berikan perintah ls. Seharusnya nanti nggak akan muncul directory atau file lagi, karena kan saya sudah kembali ke status awal, di mana tidak ada directory atau file apapun. Sekarang saya ketikkan ls ya, teman-teman. Lalu kita enter. Di sini teman-teman ya, tidak ada directory apapun atau file apapun. Jadi saya sudah berhasil untuk kembali ke status awal ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat. Nah, sekarang kita ke materi yang keempat, yaitu ekspor impor virtual machine. Ya, kita langsung saja ke aplikasi VMware-nya ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita ke VMware-nya. Oke, di sini saya sudah di VMware ya. Lalu kita klik Ubuntu-nya. Kita klik Ubuntu, lalu kita klik File. Lalu kita klik yang Export to OVF. Lalu jika sudah, bisa di mana ekspornya mau disimpan, di mana. Ini saya nyimpannya di dokumen ya. Lalu kita untuk namanya teman-teman juga bisa kasih apa saja, terserahnya teman-teman. Ya, di sini saya memberi nama Ubuntu Explore. Ubuntu Explore. Jika sudah, klik save. Nah, di sini sudah memulai ekspor. Kita tunggu beberapa saat. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, ini akan saya percepat ya, teman-teman. Di sini sudah proses ekspornya, sudah selesai. Kita cek dulu di file explorer ya, teman-teman. Kita ke file explorer. Lalu kita ke dokumen. Nah, di sini hasil ekspornya itu 6 ya. Teman-teman lihat ini, ya, tapi untuk mengimpornya teman-teman cukup pilih yang biru ini. Ya, yang Ubuntu Export. Kita klik kanan. Lalu kita klik open. Nah, di sini masukkan namanya ya. Nah, di sini saya gunakan Ubuntu Import. Jika sudah, klik import. Di sini memulai mengimpor. Di sini juga saya akan mempercepat ya. Mungkin karena membutuhkan waktu yang lama. Oke, di sini untuk proses mengimpornya kita akan mempercepat. Jika sudah selesai, bisa teman-teman lihat. Di sini sudah ada Ubuntu impor ya, teman-teman. Itu berarti imporannya kita sudah berakhir. Coba kita coba untuk login. Kita akan power dulu. Memerlukan waktu ya. Nah, ini saya akan login ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa ya, teman-teman. Di sini juga sudah berhasil. Jadi itu dia pembahasan mengenai ekspor impor pada virtual mesin pada VMware. Jadi itu dia pembahasan mengenai bab keempat, yaitu virtual mesin pada VMware. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you in the next video.